Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita narasi yang berjudul Faris, Sang Pengingat Pesan Ibu. Alkisah, terdapat anak desa yang sangat miskin, hidup serba kekurangan dengan kehidupan cukup mengenaskan. Pada suatu hari, anak desa itu ingin bermain dengan teman-temannya supaya dengan waktu yang panjang. Akan tetapi semua dia kira mustahil. Anak itu bernama Faris. Akan tetapi semua teman-temannya memanggilnya dengan nama Jadul, dikarenakan dia tidak memiliki smartphone dan pakaian yang ia pakai sudah tidak layak pakai. Tetapi dengan keterbatasan itu, Faris tetap berusaha untuk bisa tetap sekolah walaupun dia selalu diejek oleh teman. Bahkan satu sekolahan pun turut andil dalam mengejek Faris. Sepeninggalan ibunya, dia memegang kuat pesan dari ibunya untuk dilaksanakan walaupun dalam keadaan sulit apapun, yaitu jangan sampai Faris meninggalkan sholat 5 waktu, karena apapun dan keadaan sesulit apapun tetaplah mengerjakan sholat. Maka setiap Faris mendengar lantunan indah undangan untuk sholat, ia langsung bergegas untuk berwudu dan mengerjakan sholat. Di sekolah, setiap ia bertemu dengan teman-temannya yang kaya dan serba cukup, dan bahkan ia merasa minder dan berkecil hati. Pada saat Faris terpuruk, datanglah temannya yang selalu memotivasi dan membela Faris dikala Faris diejek oleh temannya. Teman Faris sangat peduli akan apa yang dialami Faris di sekolahan maupun di lingkungan masyarakat. Temannya bernama Raka. Raka adalah teman yang selalu ada buat Faris, dan Raka adalah anak orang yang kaya. Akan tetapi Raka tidak seperti teman lainnya. Raka selalu mengikuti gerak-gerik Faris di sekolah maupun ketika pulang sekolah. Pada suatu hari, Faris melihat bapaknya sedang sakit keras di rumah, sehingga Faris tidak bisa bersekolah pada hari itu. Dengan keadaan seperti itu, hanya Raka yang datang ke rumah Faris. Terlihat kondisinya sangat mengenaskan dan rumah berasa akan roboh dengan atap rumah yang tidak lengkap. Raka turut sedih melihat keadaan bapaknya Faris yang seperti itu. Raka juga bingung akan membantu bagaimana caranya, sedangkan aku tidak punya apapun. Nasib malam menimpa Faris. Keesokan harinya merupakan hari teramat sedih dikala umur 12 tahun. Menginjak kelas 2 SD. Sekarang keadaan Faris sudah menjadi yatim piatu ketika berumur 12 tahun. Ketika sudah lulus jenjang sekolah dasar, Faris tetap berusaha untuk tetap sekolah dengan cita-cita ingin menjadi seorang guru serta ustadz bagi anak-anak miskin di desanya. Memasuki lingkungan sekolah SMP, Faris bersekolah dengan Raka dan sekelas meski dia sudah di sekolah baru. Ejekan tidak pernah sinah di telinga Faris. Akan tetapi semua ejekan ia patahkan
dengan sebuah prestasi yang memukau. Walaupun dia anak yatim piatu, tetap ia seorang anak yang memiliki etikat baik dan cita-cita yang mulia, kata guru Faris. Ketika membimbing Faris untuk memperoleh penghargaan dari kabupaten, menjadikan Faris mendapatkan beasiswa, bersama dengan Raka juga memperoleh sebuah apresiasi dari kepala sekolah bersama dengan Faris. Kepala sekolah berkata, "Saya turut bangga atas diselenggaraan pencapaian Faris dan Raka. Ia membantu sekolah ini untuk andil dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Begitu pula Faris, dia anak yang hebat. Walaupun dia anak yatim piatu, saya perlu bangga kepadanya." Kepada Raka, teman sekelas dan sahabat Faris, "Kamu adalah superhero yang tanpa tanda jasa, yang selalu memberikan motivasi dan selalu ada untuk Faris." Kepala sekolah bertanya kepada keduanya, "Untuk Faris, apa yang kamu mau saya sekolahkan sampai ke perguruan tinggi? Untuk Raka, teman Faris, kamu juga sarankan untuk selalu mengikuti perlombaan." Begitu ujar kepala sekolah. Pada hari Senin upacara bendera, ketika upacara bendera, kepala sekolah memberikan amanat yang berisi, "Kita adalah saudara. Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Karena adanya persatuan dan saling menghargai satu sama lain. Kita contohkan Faris dan Raka. Mereka merupakan sahabat yang tak terpisahkan. Faris, apa yang membuatmu bisa mendapatkan beasiswa dan apa resepmu agar bisa ditiru oleh para temanmu di sekolah?" Faris menjawab, "Saya hanya menjalankan pesan ibu dan mempraktekannya." Kepala sekolah bertanya, "Apa pesan ibumu kalau boleh tahu?" Faris menjawab, "Kamu jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Dan saya selalu mendoakan kedua orang tua saya ketika mereka sudah meninggal." Dengan berseduh-seduh hati Faris teringat pesan itu. Menjelang akan ujian nasional, Faris mengunjungi kuburan sang ibunda dan ayahandanya yang bersebelahan bersama dengan Raka dan Nani. Dia berdoa dan membersihkan kuburan kedua orang tuanya tersebut bersama dengan Raka. Sebelum ujian itu dilaksanakan, Faris belajar dan sholat malam, dan tidak lupa Faris mendoakan kedua orang tuanya untuk bisa ditempatkan ke tempat yang indah. Keesokan harinya, Faris mengajarkan dengan penuh semangat dari awal ujian sampai hari akhir selesai. Pada hari diumumkannya hasil ujian nasional, hasil yang diraih oleh Faris sangat membanggakan sekolahnya, yaitu dia masuk terbaik nomor 1 nilai ujian nasional se-Indonesia, disusul dengan Raka nomor 1 nilai ujian nasional se-provinsi. Dengan pengumuman itu, Faris dan Raka melanjutkan ke jenjang selanjutnya tanpa biaya sama sekali. Dengan nilai yang diperoleh Faris ketika ujian nasional itu, Faris mengikuti jejak pendidikannya Raka, yaitu sekolah teknik terbaik di kabupaten itu. Akan tetapi Raka dan Faris tidak lagi sekolah lagi. Faris masuk ke jurusan teknik profesional, sedangkan Raka masuk ke jurusan teknik komputer dan jaringan. Berjalannya waktu di sekolah SMK, Faris selalu mendapatkan penganiayaan oleh temannya, akan tetapi semua dia terima dan ia tidak membalasnya. Ia selalu mendoakan yang baik bagi temannya yang sedang menganiaya dia
Faris selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-temannya. Akhirnya ketika dia menginjak akan lulus, dia melaksanakan apa yang telah dia laksanakan ketika SMP. Berkunjung ke kuburan ibunda dan ayahandanya, kemudian membersihkannya, lalu mendoakan kedua orang tuanya. Tak disangka Faris Dalakam mendapatkan sebuah apresiasi yang cukup tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai-sampai mereka